Emang bener kalau kita nonton sesuatu bahaya tuh. Bisa jadi apa yang kita tonton menular ke nasib kita. Ya udah, ini bakal menarik banget. Tonton video ini dan renungkan deh. Bener nggak sih perkataan saya? Masuk akal atau tidak? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Benar banget, ini sebenarnya sudah menjadi sebuah materi yang ingin saya bagikan sejak lama. Kenapa? Karena semakin lama semakin banyak orang yang secara tidak sadar, betul, secara tidak sadar mengundang keburukan hadir dalam hidupnya sendiri. Bukan karena mereka nyumpahin dirinya sendiri loh, bukan. Tapi karena mereka secara tidak sadar, tidak sengaja menonton sebuah film yang ujung-ujungnya membawa mereka ke nasib yang sama seperti apa yang mereka sering tonton. Waduh, emangnya bisa mas seperti itu? Ya udah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Dengarkan apa yang ingin saya katakan kepada kamu, renungkan deh. Benar nggak sih? Masuk akal tidak apa yang saya katakan ini? Yuk kita bahas. Film yang menjadi sebuah trending belakangan ini atau ketika saya membuat video ini di tahun 2022 awal adalah sebuah film yang berjudul Layangan Putus. Wah, ini berarti penonton Layangan Putus nih tergugah gitu ya untuk menonton video saya. Bener. Sekarang saya mau tanya deh. Layangan Putus itu filmnya menceritakan tentang apa sih? Apa yang membuat kamu jadi penasaran atau tertantang bahkan untuk terus menonton film itu, bahkan sampai sekarang mungkin nggak ada tuh satu episode pun yang kamu lewati? Kenapa? Apa yang membuat kamu jadi tertarik dengan film itu? Betul, perasaan gemes. Perasaan gemes kenapa kok bisa ada sebuah kejadian seperti itu ya? Saya penasaran mas, pengen terus nonton. Atau, maaf nih, kayaknya diri kamu pernah banget menjadi korban seperti yang sedang diperankan oleh pemeran yang ada di film itu. Begitu korbannya itu direbut pasangannya, kamu berkata, nah sama kayak gue nih. Ini sama kayak saya mas, ini saya banget dulu mas. Akhirnya kamu ngikutin aja sampai berepisode-episode. Sekarang saya mau tanya, di antara dua alasan itu, mana yang kamu banget? Kalau saya tebak, kayaknya dua-duanya, Mas. Bener nggak? Nah gini teman-teman, saya tidak akan mempermasalahkan alasan kamu nonton itu apa sebenarnya. Tapi saya ingin langsung aja memberitahu kepada kamu, berdasarkan ilmu pengetahuan yang masuk akal, bahwa memang benar, apa yang kita tonton itu bisa merubah nasib kita. Penjelasannya gimana? Gampang. Penjelasannya adalah satu hal yang bernama perasaan. Saya ulangi, perasaan. Sekarang kita analisa. Tadi saya nanya kepada kamu, apa alasan kamu nonton film itu? Dengan segala macam alasan yang kamu punya, tahu nggak? Dasarnya itu cuma satu. Karena ketika nonton film itu, ada perasaan yang terkocok-kocok dalam batin kamu. Betul apa betul? Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Orang itu berpikir bahwa berdoa itu hanya cukup ketika beribadah. Padahal tidak. Doa yang kamu lakukan ketika ibadah itu luar biasa. Tapi sayangnya yang juga menentukan nasib kita adalah doa yang ada di luar ibadah. Kapan mas? Doa itu berupa apa mas? Doa itu berupa perasaan yang paling sering kamu undang. Ini dia. Perasaan yang paling sering kamu undang untuk hadir dalam hidupmu itu adalah bentuk nasibmu cepat atau lambat. Saya ulangi perkataan saya, tolong dicermati, direnungkan. Karena ini betul-betul kenyataan. Perasaan apapun yang paling sering kamu undang, kita undang untuk hadir dalam hidup, itu yang akan menentukan nasib kita dalam jangka panjang, cepat atau lambat. Contoh, diri kamu pernah nggak menjadi orang yang kerjaannya tiap hari itu pengennya ketawa mulu nonton film humor? Pasti pernah tuh ya.
Nah, sadar nggak ketika kamu nonton film humor, ketawa mulu, hidupmu tuh lama-kelamaan jadi happy beneran. Sebaliknya pernah nggak nonton film horor gitu ya? Wah, lagi suka nih mas nonton film horor. Oke, diri kamu setiap hari ketakutan terus nonton film horor. Kayaknya ada beberapa peristiwa yang secara sadar atau tidak ada kaitannya dengan film tadi. Mas, saya tuh kayaknya lebih peka mas sekarang gara-gara nonton film itu. Saya jadi lebih peka. Atau mungkin kita pernah dengar kerasukan di bioskop. Nah, pernah tuh ya, ada sebuah kejadian orang nonton film horor di bioskop, film horor banget sampai kerasukan. Kok bisa? Jawabannya karena mereka terracuni dengan perasaan takut yang mereka dapatkan ketika nonton film horor tersebut. Nah, ini yang tidak kita sadari. Berhati-hatilah. Apa yang kamu tonton akan menimbulkan perasaan, betul? Kalau perasaan itu terus kamu undang dalam hidup kamu, bener nggak perilaku kita pun akan sejalan dengan perasaan itu? Perasaan kalau nonton film yang isinya pelakor, apalagi kamu perempuan gitu ya, diri kamu sadar nggak bawaannya jadi lebih curigaan terus sama pasangan kamu? Diri kamu jadi sadar nggak bahwa kayaknya diri kamu jadi lebih waspada gitu kalau pengen cari cowok lagi seandainya kamu single atau jomblo. Bisa jadi tuh cowok di luar sana yang jadi pasangan kamu cowok baik-baik. Tapi karena diri kamu sudah sering nonton film seperti ini, perasaan yang muncul dalam diri kamu adalah perasaan yang sesuai dengan isi film itu. Betul, perasaan curiga, perasaan takut, perasaan was-was. Akhirnya beneran kejadian tuh, hubungan kamu hancur. Bukan karena pasanganmu, tapi karena dirimu sendiri perasaannya didominasi oleh perasaan yang buruk. Sadar? Nah, gini. Saya punya sebuah kabar buruk. Kabar buruk yang betul-betul kenyataan dan fakta. Kalau kita ingin hidup kita jadi lebih hancur, itu caranya gampang banget. Gampang, gimana mas? Nonton film-film yang bikin perasaanmu negatif dan dengarkan lagu-lagu yang bikin perasaanmu negatif. Dah, coba deh dites. Nonton film yang bikin kamu perasaannya negatif terus, atau dengerin lagu yang perasaannya bikin kamu negatif terus, lihat hidup kamu makin beres atau makin hancur. Dites aja, diuji. Kalau diri kamu pernah punya pengalaman, bener mas, saya tuh kalau nonton film yang negatif-negatif gitu ya mas, hidup saya jadi nggak tenang loh mas. Kok bisa? Ya itu dia. Nggak ada tuh yang pernah ngasih tahu bahwa setiap apa yang kita tonton atau dengarkan menghasilkan perasaan loh. Dan ingat perkataan saya, perasaan apapun yang paling sering kamu undang untuk hadir dalam hidup kamu, itu yang membentuk nasib kamu sendiri. Jelas sampai di sini? Mas, tapi kan kita bisa mas untuk mengontrol diri kita dong. Gak harus begitu. Contoh nih ya, saya nonton film Layangan Putus mas. Iya kan? Terus saya tiba-tiba mendadak jadi pengen main layangan. Oh bukan layangan. Maksud saya mendadak mas jadi curigaan sama pasangan saya. Tapi saya sadar. Begitu saya sadar saya jadi gak curigaan lagi. Aman dong mas hubungan saya. Oke, sekarang saya tanya. Pernahkah kamu nonton film terus kamu marah-marah sendiri? Pernah gak? Contoh nih, film Layangan Putus. Kamu tahu itu film, tapi berapa kali kamu ikut kesel banget sampai kayaknya pengen banting barang gara-gara nonton tuh film? Pernah nggak nonton film, diri kamu tahu itu film, tapi kok ikut nangis? Padahal itu film doang gitu loh, tapi kok kita nangis ya? Kenapa? Jawabannya, karena otak kita nggak bisa tahu, teman-teman, mana sih yang cuman film dan mana sih yang kenyataan. Dan kabar buruknya adalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu didominasi oleh kejadian-kejadian di bawah sadar kita. Paham tidak? Nih, kalau dari tadi kamu mengangguk-anggukan kepala, dengerin suara saya, sadar nggak? Itu semua tidak bisa kamu kendalikan. Iya toh? Kenapa mengangguk-anggukan kepala? Karena diri kamu setuju dengan apa yang saya katakan. Nah itu di bawah sadar tuh. Nggak bisa kamu kontrol, terjadi aja gitu kan. Nah itu maksud saya. Bahayanya kita sering menonton sesuatu berulang kali, hati-hati. Di situ akan ada perasaan tuh yang keluar.
Dan perasaan yang paling sering keluar apa? Betul, membentuk nasib kita sendiri. Nah sekarang pertanyaannya gini. Kalau gitu mas, berarti saya nggak boleh nih nonton film kayak Layangan Putus contohnya. Berarti saya mengakhiri aja nih mas nontonnya. Bukan, gini maksud saya, dengerin baik-baik. Boleh-boleh aja kita menikmati tayangan apapun atau lagu apapun. Tapi, ada tapinya. Jangan biarkan itu menjadi tontonanmu atau musikmu yang paling dominan dalam hidup kamu. Saya ulangi ya, ini penting. Jangan biarkan film atau musik apapun yang negatif menjadi sesuatu hal yang paling sering kamu tonton atau paling sering kamu dengar. Jadi misalnya kamu nonton Layangan Putus, ya udah tonton. Tapi abis itu tonton dong film positif yang lebih banyak. Boleh dimanapun. Di YouTube contohnya Pagar Kehidupan ini. Atau kamu nonton lagi film dari channel lain, gak apa-apa. Selama itu positif, tonton, perbanyak. Abis itu tonton Layangan Putus. Tonton lagi film-film yang positif lainnya. Jadi ketika kita lebih banyak menonton film yang positif, perasaan kita yang keluar, positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Kalau perasaan yang kita undang yang positif-positif, masuk akal nggak yang masuk ke dalam hidup kita, membentuk nasib kita, hal-hal yang positif? Masuk akal. Itu loh maksud saya. Jadi, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa memang betul apa yang kita tonton itu bisa mempengaruhi nasib kita sendiri. Jangan heran kalau kamu pengen gitu ya, saya nggak percaya sama video ini, saya pengen nonton Layangan Putus, saya nggak percaya nasib saya bisa sesuai dengan apa yang saya tonton. Oke, silahkan. Tapi ketika terjadi hal-hal yang aneh sesuai dengan kisah di Layangan Putus yang kamu tonton tadi, jangan curhat sama siapapun. Bisa? Mampu? Sepertinya tidak mampu. Karena kita cuma mau tahu beres, tapi nggak mau berusaha. Ups. Mudah-mudahan itu bukan kamu ya. Amin. Mas, jujur mas, saya ini ketampar banget mas. Dan sekarang saya paham banget mas. Terima kasih, saya ini paham banget bahwa memang betul ya apa yang dikatakan Mas Arya ini masuk akal banget. Jadi kalau gitu mas, saya ini ada nggak mas kecenderungannya jadi orang yang nasibnya buruk hanya karena apa yang saya tonton atau saya dengar? Ada. Jadi maaf ya, saya pengen ngasih tahu kamu sesuatu hal yang penting. Coba lihat nasib kamu sendiri belakangan ini deh. Kalau belakangan ini nasib kamu lebih banyak hal yang menyedihkan, coba lihat apa yang paling sering kamu tonton, paling sering kamu dengarkan. Lihat film apa. Film itu menghasilkan perasaan apa? Perasaan positifkah atau negatifkah? Perbaiki dulu dari situ. Musik apa yang paling sering kamu dengar? Menghasilkan perasaan apa itu musik? Perasaan positifkah atau negatifkah? Perbaiki dulu apa yang kamu dengar. Perbaiki apa yang kamu tonton. Perbaiki apa yang kita dengar. Itu pun akan berpengaruh, sangat berpengaruh dengan perubahan nasib kita. Nggak percaya? Uji coba. Rubah apa yang kamu tonton, rubah apa yang kamu dengar. Lihat perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Ini fakta dan sangat ilmiah. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.